Sekarang kita masuk ke Ice Blue. Silakan Ice Blue. Halo bro, selamat malam. Malam selamat. Ya. Gimana keadaannya bro? Ya, Sehat ya? puji Tuhan, sehat. Saya sudah sekarang olahraga. Olahraga terus ya. Paru-paru saya sepertinya sudah tapi karena saran dokter harus diminum obatnya terus-menerus, mau mengikuti. Kadang saya menolak juga karena besar-besar kali obatnya itu. Takut jantung malah diserang. Iya, memang betul itu. Ada berapa obatnya, bro? 4, karena berat tubuh saya kan 55 sampai 70, kok aku 4. Kalau maka yang saya kejar adalah menurunkan berat badan biar obatnya berkurang jadi 3. Iya, jangan kegembukan nanti ditambah obatnya. Maka saya sudah turun ini, gemuknya sudah sekarang 66. Iya, jalan pagi, berjemur lu, bro. Ya, semua sudah dilakukan, naik sepeda saya tiap sampai bosan. Sampai bosan ya. Ya. Ya, pokoknya kesembuhan lah buat bro. Ya. Hari ini apa ini topiknya nih? Nah, iya betul sekali lah. Enggak ada sang debater di dunia ini, cuma lay aja nih. Topik kali ini apa yang kamu pikirkan? Itu aja langsung. Apa yang aku pikirkan ya? Aku nggak tahu, makanya ungkapkan. Nggak ada sih, sebenarnya kemarin aja masih nyangkut sedikit, tapi ya udahlah, nggak usah dibahas lah itulah. Tapi ini aja nggak usah dijawab sih, tapi buat dipikirkan aja, besok aja sih, Le. Yang aku pengen tahu, kemana manusia setelah mati itu, Le? Kemarin kan aku jawab, ada 2. Orang yang tidak mati di dalam Yesus itu dikumpulkan di dalam gua gelap bersama setan-setan. Dengan mbahnya iblis kan masih berkeliaran, setan-setan di roh ya. Yang mati dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Artinya itu langsung ke sorga. Tetapi yang mati dalam Yesus itu lebih cenderung kepada yang mati martir. Karena di Wahyu pun dikatakan, aku melihat di bawah kalau di mesbah ada di situ roh-roh orang yang mati martir keluar dan masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada keselamatan bagi di luar yang percaya Kristus. Ada. Artinya begini, coba ya saya beri pandangan, tapi jangan salah kaprah. Saya mencari ayatnya itu dulu, saya sering kali menggunakan itu, sekarang lupa, belum dapat. Dikatakan di situ, kalau kita melakukan kasih, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Nah artinya, kok suaranya 2 ya? Tuhan pun tidak menentang hal itu. Maupun dia tidak mengenal Yesus, mau tidak, asal dia melakukan kasih, tidak satu hal hukum pun menentang hal itu. Itu di surat Paulus yang mana, nanti coba saya cari ulang, karena penting sekali itu. Oke. Soalnya banyak juga orang yang takut zaman sekarang ini kan, mau mati, mau kemana ini kan, sebelum bertobat, sebelum waktunya mau kemana dia kan. Soalnya begini lah, ada beberapa pendapat yang bilang bahwa di luar agama Kristen pun ternyata mereka dihakimi betul. Memang dihakimi. Surga pun mereka ditunggu. Artinya surga menunggu mereka juga. Jadi tidak ada, karena Tuhan itu untuk manusia. Seluruh manusia, apapun agamanya. Setuju nggak, Le? Ya, begini. Semua agama mengatakan mereka adalah pemilik surga, pengenal surga. Cuma satu agama yang berani mengatakan bahwa Tuhannya di dalam surga. Ya, Kristen. Kalau Kristen sudah mengatakan Tuhannya di dalam surga, tidak mungkin Tuhan yang di dalam surga itu mengizinkan Tuhan-Tuhan lain memasukkan anggota gengnya ke situ. Pasti akan ditolak. Siapa kau, katanya? Aku Tuhan juga, ya, buat surga kau. Ini surga milikku. Aku adalah Tuhan di sini, katanya. Raja di atas segala raja dalam surga ini. Maka raja-raja lain itu mau masuk nggak bisa, diusir itu semua itu. Artinya mereka tidak pemilik surga. Itulah sebabnya tidak, contoh ya, agama katakanlah simsalabim, tidak berani mereka mengatakan Tuhan yang diam di dalam surga dan memiliki surga. Tidak. Karena sudah ada Tuhan orang Kristen sih, nanti kelahi Tuhannya, gimana sih? Jadi jadi bagi Tuhan Kristen ini umat simsalabim ini tidak masuk lah. Ya, bagaimana mau masuk? Surga yang mereka pikirkan bukan seperti surga Kristen, di mana di dalamnya hanya ada orang memuji dan memuliakan Tuhan dan hidup di sana dengan damai sejahtera, sehingga singa bisa makan rumput dengan domba. Karena ketidaktahuan mereka, Le. Ketidaktahuan mereka.
Mereka tahu bahwa surga mereka bukan itu. Ketika dibawa nanti ke surga, bukan ini surga kami. Mereka sendiri yang menolak. Surga kami itu ada kegiatan seks. Ini bukan surga kami, orang sendiri yang menolak, bukan Tuhan. Masuklah kata Tuhan. Orang itu nolak, tidak. Kami ke sini mau main seks. Karena kami di dunia bayar main seks. Di sini gratis, kami mau main ke sini katanya. Kau siapa? Gak ada ke surga main seks ini katanya. Orang itu. Padahal sudah di surga mereka itu. Jadi kalau umat simsalabim yang baik-baik ini yang tidak ya baiklah, yang baik gitu ya, tetap mereka tidak masuk ke surga kita kan? Tidak masuk. Karena orang itu mau masuk surga, salah surga. Bukan karena mereka jahat, karena mereka oke kata Tuhan, masuklah kalian baik-baik hati semua. Saya lihat di dunia kalian soleh-soleh. Mau masuklah orang itu. Dilihatnya, mana seksnya? Gak ada. Bukan, tapi kalau yang tidak mengharapkan seks bagaimana? Mana ada? Karena muslim, maaf, kalau yang enggak semua. Sorry, enggak semua. Enggak semua, Le. Karena mereka dari kecil sudah dibilang surga itu nanti ada main seks. Enggak semua, Le. Kok enggak semua sih? Itu kan tertulis dalam kitab suci mereka. Gimana sih kamu? Iya, beberapa memang iya, tetapi tidak semua. Karena itu sudah ajaran, maka ketika mereka mau masuk surga. Meskipun yang wanita juga. Iya. Orang sudah mau masuk surga, ini mau masuk surga. Tibalah di pintu surga, datang malaikat Michael membilang, kalian mau kemana? Mau ke surga? Oke, kalian orang-orang baik, boleh ini. Masuk katanya. Pas sampai tidak dibuka pintu dia, mana main seksnya nggak ada, keluar sendiri mereka. Oke, akhirnya mereka kemana? Ke neraka lah. Ke neraka lah, di neraka ada main seks dengan api, gitu kan itu. Membara lah ya. Kita tidak bicara agama loh ya, kita tidak bicara agama. Okay, siap. Tetapi kita bicarakan sekelompok orang yang dijanjikan oleh Tuhannya dari kecil bahwa nanti kita main seks di surga. Ternyata ketika mereka mau main seks, sudah mau masuk surga, ternyata pemilik surga itu Bapa di surga yang diajarkan Yesus Kristus. Tetapi karena keadilan Tuhan, orang itu sudah sampai pintu surga, diizinkanlah. Silakan masuk, dibukalah pintu surga. Rupanya orang itu mau masuk, tidak ada orang main seks. Bukan ini surga kami. Surga kalian mana yang ada main seks? Oke, di sana. Orang itu sendiri yang pilih. Tidak ada Tuhan memakai orang itu. Aneh kan? Paham ya? Enggak, tapi kalau pendapatku boleh, Le. Apalagi itu? Boleh nggak sedikit? Kalau orang mati, mati. Orang mati nih ya. Tuhan kita misalnya satu, memang satu kan. Untuk seluruh manusia. Agama apapun dia. Ya. Ini cuma sebagai permainan. Kalau orang diciptakan sudah pasti masuk surga, sudah pasti masuk neraka. Seperti Lai bilang kemarin, dari lahir sudah ditentukan jalannya, betul? Betul. Percuma. Tapi percuma. Pertobatan dan kehendak bebas itu berarti tidak ada, betul? Seperti yang kemarin Andre yang bilang ya. Ya, gini, keinginan Tuhan, aku bukakan layaknya, biar enak. Tapi kalau di apa itu udah saya buat ya. Sebentar, Yeremia 29 ya. Sebentar, sabar. Wah, makin ganteng ya, aku tengok nih. Kenapa? Makin dekat makin ganteng. Wis, kan Niko. Makan jeruk, nanti malu kita. Sabar. Iya. Yeremia 29 ayat berapa ya? Ini bukan ini ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah mengetahui rancangan Tuhan terhadap kita. Demikian firman Tuhan. Itu Tuhan yang berfirman, bukan pemabuk. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan merancang kepada kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya kita masuk surga, bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan itu artinya masuk neraka. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun di dalam perjalanan saja nih,
Sama dengan pohon itu. Rancangan Tuhan kepada Adam dan Hawa rancangan damai sejahtera. Bahwa mereka hidup di Taman Eden dengan memiliki pengetahuan yang dari Tuhan. Tanpa mereka berdosa, tanpa mereka mati dan beranak cucu. Tapi datang iblis. Digodalah si Hawa sehingga manusia itu jatuh. Begitulah kita di dalam kehidupan ini. Rancangan Tuhan terhadap saya ketika saya belum lahir. Bahwa saya harus ke surga. Ketika saya lahir, maka saya mulai mengenal dunia, memiliki pengetahuan, dan saya mulai punya kehendak bebas. Maka Yesus mengirim Roh Kudus kepada saya. Ini suaranya bergelombang, silent dulu ya, biar nanti masuk lagi. Nah, jadi Roh Kudus dikirim ke dalam diri saya, maka di dalam diri saya ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah tiap hari mengarahkan saya ke surga. Tetapi iblis tiap hari juga mengarahkan saya ke neraka. Itulah, jadi saya tinggal memilih kehendak bebas saya mau ikut rancangan Tuhan yang damai sejahtera atau rancangan iblis. Maka dibilang roh penurut tetapi daging tidak. Roh sudah mengajarkan, udahlah kau ke surga, ini jalannya ini, jangan kau mencuri, jangan kau ini, jangan kau ini. Tapi ini membilang iblis, oh tenang kau. Kau nanti di surga tidak ada seks, di surga Kristen tidak ada seks, maka kau berzinalah kau di dunia ini. Kira-kira gitulah. Maka banyaklah orang-orang berzina di dunia ini. Orang-orang Kristen umumnya. Karena di surga Kristen tidak ada nanti main seks. Kan demikian. Ya kawan-kawannya, ikutlah dia akhirnya, terjerumuslah dia, masuklah dia ke neraka. Padahal rancangan Tuhan sudah jelaskan, dari semula kita ke surga. Itu rancangannya. Bahwa semula Adam dan Hawa dirancang tidak berdosa semuanya. Tetapi ketika dia mulai punya pengetahuan, ada dibuat satu pengetahuannya apa? Pertama, kalau kau makan, kau mati. Kalau nggak kau makan, berarti tak mati kan? Sama dengan kita. Ketika kita bayi, kita masih turun. Itu sebab Yesus mengatakan, anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Tetapi ketika mulai punya pengetahuan, rancangan yang sudah dirancang Tuhan mau ke surga ini, datanglah iblis. Mulailah kita menggunakan kehendak bebas kita karena sudah punya pengetahuan. Sebelum punya pengetahuan masih oek-oek, ya maka kata Tuhan, inilah pemilik kerajaan surga. Oke, ada lagi Ais Bro? Iya. Dimengerti. Berarti rancangan bukan takdir ya, Bro? Bukan. Maka kalau ditanya apakah Tuhan mengetahui? Ya Tuhan Maha tahu. Apa buktinya? Tuhan bilang kau akan ke surga. Kan itu keinginan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan lihat begini katanya. Oke lah. Ada lagi? Betul. Sepertinya cukup. Oke, terima kasih Aisnu. Nah, karena semua sudah habis, Cak Num masih ada mau ditanyakannya. Halo Cak Num, masih ada yang mau ditanyakan? Oh, saya monitor aja Le, sebenarnya Le. Cuma ya ini aja saya punya utang sama Le Rudi ini. Apa itu? Ya dulu pernah menanyakan apa ya, sumber kejahatan gitu ya. Saya ingat inilah di Al-Quran Le. Menurut Islam ini versi Islam ya. Ya. Asy-Syams Quran surat 91 ayat 8 lah, ayat 7 sampai 10 lah, 7 sampai 10 lah, dari 7 sampai 10 itu intinya Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu jalan kejahatan dan ketakwaan ya, baik dan buruk lah, baik dan jahat ya. Itu Allah memang menguji manusia ya, manusia diuji, kamu akan baik atau mau buruk, silakan. Tadi bebas kehendak bebas tadi ya. Iya. Ini Asy-Syams surat 91 ya. Iya. Dari 7 lah, dari mulai 7, 8, 9, 10. Iya, ayat 8 ini. Maka dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketawaannya. Baru ayat 9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Terus? Ya itu aja lah, itu informasi dari Allah memberikan kehendak bebas ya, mau jelek mau buruk, mau baik mau buruk mau jelek, inilah silakan milih gitu kan. Itu aja Le. Oke, terima kasih Pak Cak Nun. Karena sudah larut malam juga saya membahasnya tidak pada tempatnya lagi. Ingat kawan-kawannya, nomor WA sudah saya kasih. Tetapi kalian jangan nanti WA saya sampai nggak tidur, saya tungtak bunyi terus ya. Saya dulu belum tahu mematikan ini kawan handphone ini. Ini adalah pemberian. Ini kan apanya ini ya, ada casingnya ini apa
X ya, iPhone 10. Mematikannya pun saya nggak tahu kawan. Akhirnya saya hubungi ibu yang memberi, diajari mematikannya. Ya, dipencet dua-duanya baru. Aduh, karena bunyi-bunyi terus tutat. Saya kecilkan suaranya masih tetap tutat kan. Gunakanlah WA ini sebaik mungkin. Karena ini WA seorang pendebat. Maka saya harap kalian menggunakan ini untuk berdebat. Caranya bagaimana? Tiba-tiba kalian terpikir, wah aku mau bertanya tentang Adam dan Hawa kepada Lerudi, Kristen misalnya, SMS. Aku mau berdiskusi bang, jam 10, langsung sebutkan jamnya, jangan ku tanya berulang, jam berapa, ini banyak kali pertanyaan. Jam 10 pagi, oke saya bilang, langsung saya balas nanti jam 9:30, ini roomnya, masuk. Saya kasih kalian kesempatan bertanya terus sejam, itu udah banyak kali itu kan. Atau sebenarnya 45 menit udah cukup lah 30 menit, kalian bertanya terus, aku menjawab terus. Karena kalau lebih dari 1 jam kalian namanya kurang ajar itu, beban. Masa 1 jam tak mengerti, tidak jelas lagi kalian itu. Karena aku menggunakan bahasa kampung yang dapat kalian mengerti. Langsung WA saya, dah. Langsung saya bukakan room, masuk sini, kita diskusi, dah. Setelah itu saya tutup, ya. Nanti kalau ada yang masuk tiba-tiba, kalau saya bilang, aduh saya baru diskusi, kalian jangan marah, jangan maksa. Aku yang paling nggak suka itu orang sifatnya suka maksa. Ya, aku baru diskusi. Misalnya kalian bilang jam 11, baru selesai itu. Nanti kita diskusi lagi jam 1 ya. Iya kan aja. Iya oke jam 1. Kalau kalian tidak bisa, bilang jam 2, jam 3, jam 4. Apalagi Sabtu Minggu besok kan kita uji coba ya. Sabtu Minggu itu waktu luang banyak. Bagi yang nggak bekerja kan ada yang 5 hari kerja kan. Bagi yang mau berdiskusi mencari firman Tuhan silakan. Saya terbuka. Bagi yang Muslim bisa juga. Misalnya Indra Moshe. Kemarin nggak tembus-tembus mau menanya apa. Aku kan. Bang kita mau dialog gini, kamu bertanya terus, saya nggak menanyai kamu. Karena saya ingin memberitakan firman Tuhan. Ya, tanyai saya terus. Tetapi ingat, jangan kayak siapa kemarin, StreamYard si bala-bala itu ya, sama siap dulu itu. Sudah ku jawab, balik lagi. Sudah ku jawab, balik lagi. Sudah ku jawab, balik lagi. Kalau kalian tidak punya bahan lagi, bilang, pas dulu bang. Kalian catat. Karena kita sifatnya besok santai, kalau kalian bilang pas, ya udah, aku santai-santai dulu gini. Kalian WA, bang aku sudah siap. Atau aku minum dulu atau makan dulu. Bang aku sudah siap, datang lagi aku. Oke, turun. Mainkan lagi, mainkan. WA kan aja kalau nggak kalian lihat di layar kan, hidup ini layarnya terus kan. Tiba-tiba kosong begini. Kalian lagi menulis-nulis apa, aku tinggalkan dulu kan. Aku lari-lari, jalan-jalan dulu biar terbakar kalori ini kan. Baru, bang sudah dapat aku yang mau kutanyakan. Tanyakan lagi. Kurang apa coba sang debaters? Ku kasih kalian banyak fasilitas untuk bertanya jawab. Tapi janganlah kalian fitnah-fitnah aku mencari uang dengan menjual firman Tuhan. Tidak kawan. Aku dibayar YouTube itu karena aku membuat konten. Bukan karena aku jual firman Tuhan. Bedakan dengan si kursi emas. Memang dia menjual firman Tuhan. Kita berlangganan sama dia, kita SMS. Maka dibalas balik SMS itu. Jadi 3.000 ya. Nah sekarang yang di YouTube ini ada juga berlangganan. Itu bukan aku penyelenggaranya. Si YouTube penyelenggaranya. Karena dia ingin melihat aku berbicara khusus pada orang. Lah yang menyarankan juga kalian, kalau bisa jangan sesama Kristen berdebat di sinilah. Masuk ke ruang kamarmu, kunci berdebat. Udah itu ruangnya. Ya masuklah kita diskusi situ. Tanyai kalian. Suara udah mulai serak. Oke ya. Jangan dipaksa nanti apalagi dia. Mumpung udah mulai bagus ya. Oke kawan-kawan, saya tunggu besok. Mulai dari jam 9 pagi. Sampai jam 9 malam, 12 jam. Kalau saya dulu waktu di Pekanbaru kawan, saya batasi mulai dari jam 7 pagi sampai dan jam 2 subuh. Itulah saking gilanya saya dulu. Karena kehidupan kacau, maka saya memfokuskan diri di berdebat. Tahun 2008, saya siapkan ada sebuah ruangan, di situ saya makan, di situ saya tidur, di situ saya istirahat. Ini laptop hidup terus. Ya, nanti kalau ada orang misalnya ngirim pesan, saya baca gini, saya jawab. Begitulah dulu saya kawannya, dan saya ingin mengulangi itu biar hidup saya memang mau saya abdikan kepada dunia debat ini. Dari dulu memang sudah saya tekankan begitu. Makanya kawan, jangan dulu kalian langsung hakimi saya, karena tidak ada pekerjaan saya lagi, maka saya wajar dong dapat makan dari YouTube membayari kita, bukan kalian ya. Kalau kalian mau berdonasi ya saya ucapkan terima kasih.
artinya kalian memiliki kepedulian kepada saya. Jangan biarkan saya pengemis. Apa maksud saya? Saya misalnya kalian lihat jadi pengemis, bukan saya yang harusnya malu kalian. Karena saya memberitakan firman Tuhan. Kalian dapat cuma-cuma, terus kalian biarkan saya pengemis. Jangan, izinkan saya makan dari YouTube ini. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Besok kita praktekkan, saya dari jam 9 pagi sampai 9 malam akan ada untuk kalian. Tanya. Sekian dan terima kasih. Salam sang debat.